Hai Positive People, kita baru saja menyelesaikan Matius pasal 5-15. Kali ini kita masuk dalam Matius pasal 16, ayat pertama sampai yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggal mereka dan pergi. Kita bisa melihat di sini di mana datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak menjebak Yesus. Mereka meminta Yesus membuat suatu keajaiban untuk membuktikan bahwa ia datang dari Allah. Orang Farisi dan orang Saduki sebenarnya berseberangan pandangan mengenai pengajaran teologi mereka. Orang Farisi menekankan ajaran Musa dan tradisi Yahudi. Sedangkan orang Saduki mengajarkan ajaran Musa tetapi menolak tradisi Yahudi. Kali ini mereka tampak rukun dalam satu hal, yaitu tidak percaya Tuhan Yesus. Ingin menjebak Tuhan Yesus. Sebenarnya mereka sudah memantau Yesus sejak lama. Dan melihat tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Tampaknya bukti-bukti kemesiasannya mereka tidak mempercayainya. Sayang, mereka membutakan mata supaya tidak perlu percaya dan menerima dia. Jadi permintaan mereka kepada Tuhan Yesus akan tanda, bukan permintaan yang tulus. Kalau tanda diberikan, mereka tetap tidak akan percaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menegur dengan keras sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia. Walaupun mereka tahu membaca cuaca, tetapi mereka tidak mampu membaca tanda-tanda zaman. Mereka pandai meramal cuaca, tapi tanda-tanda zaman mereka buta sama sekali. Mereka tidak bisa menghubungkan apa yang terdapat dalam kitab Taurat mengenai Mesias yang telah hadir di dalam diri Yesus. Itulah sebabnya Yesus menjawab dengan tidak memberikan tanda lain kepada mereka selain daripada tanda Nabi Yunus. Di mana Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari, demikian anak manusia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Setelah berkata begitu, Yesus meninggalkan mereka lalu pergi. Itulah nasib dari orang Farisi dan orang Saduki yang so tahu tapi tidak mau terbuka akan kebenaran. Akhirnya Yesus meninggalkan mereka lalu pergi. Kalau Tuhan meninggalkan kita, maka hidup ini akan sangat lelah. Kita menjalankan semuanya dengan kekuatan sendiri. Dan pada akhirnya kita tidak mendapatkan hasil. Dan ujungnya adalah kebinasaan. Di sini kita belajar. Jangan jadi seperti orang Farisi yang merasa diri paling benar. Kenapa? Karena orang yang merasa paling benar yang pertama, kelihatannya baik tapi sebenarnya jahat. Di dalam Matius pasal 16 ayat 1 dikatakan, kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak menjebak Yesus. Jadi orang-orang Farisi ini mereka minta Yesus membuat keajaiban untuk membuktikan bahwa ia datang dari Allah. Mereka sebenarnya sedang mau menyebarkan isu kemana-mana bahwa Yesus bukan Mesias. Ini namanya serigala berbulu domba. Musuh dalam selimut. Ini namanya pengkhianat. Yudas murid Yesus kena spirit ahli Farisi. Mencium Yesus dari depan, tapi menikam Yesus dari belakang. Inilah ciri-ciri orang yang merasa diri benar. Yang kedua, ciri-ciri orang yang merasa diri benar, kelihatannya pintar, tapi sebenarnya bodoh. Berisi tapi kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Ayat yang kedua, mereka pandai meramal cuaca dengan melihat keadaan langit. Tapi tanda-tanda zaman mereka tidak mampu meramal. Mereka tidak bisa menghubungkan anak kitab Taurat dengan nubuatan tentang kedatangan Mesias. Bahwa Yesus telah hadir. Mereka melihat orang mati bangkit. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang bisu berbicara. Orang kusta tahir. 5 roti 2 ekor ikan mengenyangkan 5.000 orang.
Yesus berjalan di atas air, tapi pada akhirnya kita bisa melihat di sini orang-orang Farisi dan Saduki, mereka tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Mereka cuma lihat kebaikan Tuhan bagi orang lain, tapi mereka tidak pernah menerima kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Orang merasa diri benar, dia cuma lihat kebaikan Tuhan dalam hidup orang, tapi mereka tidak pernah mengalami mujizat Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, orang yang merasa diri benar kelihatan suci, tapi sebenarnya kotor dan najis. Di mana ayat yang keempat dikatakan angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tapi kepada mereka tidak akan pernah diberikan tanda selain pada tanda Nabi Yunus. Dikatakan oleh Yesus mereka jahat dan tidak setia. Yesus langsung meninggalkan mereka dan tidak pernah ketemu lagi sama mereka. Inilah orang munafik. Muka nabi, pikiran kotor. Kelihatan rohani, tapi motivasinya hanya ingin memuaskan diri sendiri. Ini sungguh-sungguh seperti dalam Matius pasal 7, 21-23. Orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi tidak masuk pada kerajaan Allah. Orang yang berbuat demi nama Tuhan, tapi pada akhirnya ditolak. Orang melakukan mujizat demi nama Tuhan, menyembuhkan demi nama Tuhan, tapi pada akhirnya dia ditolak di kerajaan kekekalan. Kita belajar di sini. Jangan merasa diri benar. Supaya kita nggak kelihatan baik, tapi sebenarnya jahat. Kelihatan pintar, tapi sebenarnya bodoh. Kelihatan suci, tapi sebenarnya kotor dan najis. Mari kita jadi orang yang rendah hati. Jadi orang yang terbuka kepada kebenaran. Jadi orang yang terus mau belajar. Sehingga pada akhirnya Tuhan tetap ada bersama kita. Dan Tuhan terus menyertai dengan kebaikan dan mujizatnya. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.